Teman-teman, pernah nggak teman-teman merasakan, mengalami, atau mungkin mendengar kisah tentang orang yang mau menolong pihak lain, tapi kemudian dia mengalami kesulitan, dipersulit oleh orang yang ditolong. Dia mengalami masalah baru dari orang yang ditolong. Dalam bahasa Karo, dalam kuan-kuan orang Karo, ada analogi yang menggambarkan situasi itu. Ya, analoginya bunyinya begini. Bagi simulahi biang kicat, kita nampati, kita kakaratna. Diterjemahkan secara bebas, maknanya adalah seperti melepaskan anjing yang terjepit. Kita yang menolong, malah kita yang digigit. Nah, biar kita tidak salah persepsi, konteksnya dulu nih saya jelaskan. Bahwa dahulu kala, bahkan sampai sekarang ya, anjing-anjing di Tanah Karo, di perkampungan terutama, itu bebas berkeliaran. Dia bisa jalan kemana aja, walaupun ada pemiliknya, tapi dia bisa jalan kemana aja. Nah, kalau ada anjing yang sampai terjepit, biasanya orang sekitar mau menolong gitu. Nah, persoalannya si anjing, kalau dia tidak merasa mengenal orang yang menolong dia, kalau si penolong itu bukanlah tuannya, maka instingnya adalah menyerang, menggigit gitu ya. Jadi dibantu malah menggigit orang yang menolong gitu. Nah, dalam konteks kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami situasi yang sama. Kita berniat mau menolong orang, kita mau membantu orang lain, tapi ujung-ujungnya kita dipersulit. Ya, jadi misalnya ada orang yang butuh tumpangan gitu ya, lalu kita bilang ya udah nginap di rumah saya aja dulu. Barang-barang dijual sama dia gitu ya. Kita jadi kerepotan. Ada orang yang butuh pekerjaan misalnya. Nah, kita bantu. Kalau kita punya usaha, yuk bekerja dengan saya. Malah bikin masalah yang bikin usaha kita gagal gitu. Atau ada orang yang tadi cari pekerjaan, lalu kemudian kita bantu untuk masuk ke salah satu tempat, ternyata dia bikin masalah yang merusak reputasi kita. Nah itu niat baik kita ternyata memberikan masalah baru buat kita gitu. Kita mau menolong itu jadi masalah baru buat kita. Nah apa poin yang mau kita bahas dari analogi ini? Yang pertama, walaupun ada orang-orang yang tidak bisa berterima kasih ketika ditolong, kita jangan sampai berhenti menolong. Tetaplah membantu orang lain, tapi lakukan dengan bijaksana gitu ya, dengan kesadaran bahwa tidak semua orang tahu berterima kasih. Yang kedua, kalau kita di posisi orang yang ditolong, biasakan berterima kasih. Kalau tidak bisa membalas, minimal jangan mempersulit orang yang telah menolong kita. Kalau kita ditolong dan kita mempersulit orang yang telah menolong kita, jangan-jangan kita lebih hina daripada anjing yang terjepit. Maju-maju.